Boleh diliput kan? Kalau Mas Ari bilang boleh diliput. Karena terbuka ya. Iya. Tapi dinamis. Keren kan, akhirnya kalian dapat dari mana fotonya Kompas itu? Biro Pers. Oh iya di ini ya. Nanam pohon itu kan masuk headline-nya dia. Jadi ini kemana sih pulang? Kampus. Enggak, ke Jogja kan aku ngajar kan. Udah 10 tahun. Nggak lanjut lagi. Enggak lah itu. 10 tahun cukup dulu. Aku belum guru besar, jadi Pak Pratik kan sudah guru besar. Apalagi juga udah dokter. Aku dokter sudah. Pak Balil udah dokter. UGM. Politik pemerintahan. Visipol. Jadi di FISIP itu kan ada hubungan internasional, komunikasi, administrasi negara, pemerintahan, sosiatri sekarang berubah namanya, sosiologi. Aku ngajarnya di pemerintahan. Di pemerintahan. Lebih multi transdisiplin istilahnya. Kalau dulu kita kalau ngasih kuliah kan perspektifnya kayak kacamata kuda, lihat sesuatu itu dari satu sudut pandang. Kalau kayak ini kan trans, bisa lintas disiplin, ekonomi, sosial, budaya, macam-macam. Kaya banget. Kebetulan aku kan 10 tahun ini lebih banyak di substansi kan. Jadi lebih banyak baca data. Kayak nempel ke Pak Pratik lagi beli di Wento. Enggak lah. Pak Pratik. UGM. Ngajar. Kalau nggak dipanggil jadi Enggak lah, enggak. Masa udah 10 tahun capek juga. Kemenku. Enggak. Pak Pratik biar Tapi ditawarin lagi nggak, Bri? Ditawarin lagi. enggak, aku udah dari awal minta aku balik kampus aja. Bulan-bulan apa? Agustus aku udah. Agustus kemarin. Kemudian diproses September kan. Oleh Seskap September. Keluarnya pengaktifan Oktober tanggal 2. Jadi sebelum 20 aku harus. Tapi kenapa memutuskan balik kampus lagi? Apanya? Kenapa memutuskan balik kampus lagi? Udah ini ya 10 tahun cukup lah di pemerintahan. Cukup ya. Kangen ya kan bisa bolak-balik itu sebenarnya dunia yang komuter. Orang kampus ada ke pemerintahan, kembali ke kampus. Banyak yang kayak gitu. Enggak, artinya dicas dulu di kampus, balik lagi atau bahkan kangen juga. Aku kan belum guru besar 10 tahun ini, nggak bisa ngurus guru besar. Sebenarnya ada, tapi nggak aku masa guru besar pas menjabat kan lucu. Ini mumpung dapat jadi pejabat, dapat profesor. Nanti kan pulang ke Gimana? Soalnya tetap naik komersil lagi ya. Nah itu yang aku belum confirm ya. Kan ada berapa skenario lah.
Ya bisa darat, bisa lewat komersial. Kalau itu emang udah nggak boleh lagi kan yang udah Enggak lah, udah enggak. Sebenarnya aku belum tahu ya aturan-aturannya, tapi intinya sih pejabat pas menjabat itu penggunaan fasilitas itu. Setelah itu kan nggak pernah kita lihat mantan presiden atau wapres yang make pesawat kepresidenan. Ya. Nggak pernah juga ngeliat yang naik komersil. Ya kalau lihat ini biasanya. Udah kalau presiden, oh ya sebelum jadi presiden itu udah biasa. Soalnya juga ada nih naik jarang. Agak unik juga. Ada unik ya. Kalau naik komersial ya unik ya. Iya. Kalau mau mega apa naik private jet ya. Iya. Tapi paginya tuh sih ada acara dulu kalau di sini. Pas tanggal 20. Kan 20 acara sambut lepas gitulah. Ya itu kan tradisi juga ngantar kepulangan ya. Saya kira harus tradisi yang bagus gitu diterima presiden yang berikutnya presiden yang menjabat yang setelah selesai diantar gitu. Paginya nggak ada acara dulu sama tamu negara kayak gitu nggak ada. Enggak kan di situ tamu negaranya DPR. Kalau besok itu tamu negara ada nggak? Ada yang di DPR, MPR itu kan tamu negaranya banyak. Di sini mungkin telepon atau ketemu. Kalau yang dekat dengan presiden biasanya kan dia kalau sebelum datang dia telepon dulu atau aku belum confirm ada yang ketemu Presiden Jokowi ya. Tapi kalau kabinet bisa diumumin hari Minggu apa 21 kayaknya itu kan disebutkan 21 ya. Diumumkannya mungkin sebelumnya 21 ya. Mungkin hari 20 bisa jadi. Nggak tahu Pak Presiden terpilih. stand-by sampai malam dong? Harus stand-by sampai malam dong? Iya itu penuh kalian waktu itu. Kita mulai ya kita aja ya. Di mana ya? Nin, kita duduk di mana sini ya? Aku ngobrol-ngobrol biasa ya. Oh, sini ya. Nggak ada. Sini aja Pak, Bapak di tengah. Iya. Sini nih. Nggak ada. Pasan nggak ada? Ya? Pasan. Nggak ada. Ayo sini aja ya. Mas, ini aja Mas pakai. Ambil kursi. Oh, satu lagi. Mas Kardi sini. Nah. Oh gitu saya. Ambil kursi satu lagi, kursi lagi. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Kami berdua ini dan juga teman-teman staf khusus adalah hari terakhir untuk bekerja, pengertian hari kerja hari ini. Karena itu kami mengundang teman-teman media yang ada di istana untuk hadir. Tujuannya yang pertama adalah pamitan. Nyuwun pamit undur diri kepada teman-teman media sekalian karena kami berdua ini sudah 10 tahun ada di istana. Saya sendiri lebih awal dari Mas Kardi, Desember 2014 menjadi staf khusus Menseknek, kemudian disusul Mas Kardi bulan Mei 2015 menjadi staf khusus Presiden bersama Kang Teten ya, Teten Mas Duki. Jadi Mas Kardi menyusul bulan Mei 2015. Kemudian saya menyusul menjadi staf khusus Presiden bulan September 2015 menggantikan Kang Teten. Dan kami berdua berduet gitu. Jadi duet maut gitu. Kurang lebih 10 tahun terakhir lah dari Pak B.
Sini langsung. Ayo Pak B sini dong Pak B. Pak B. Jadi Pak Gubernur, Pak Gubernur. Ya, ini masih 2015 deputi. Ya. Jadi Pak B kalau nggak salah gabung kita 2015 ya dari Setwapres ke Biro Pers. Jadi kami berdua mengikuti perjalanan karir Pak B. Jadi beliau pertama di Setwapres, kemudian kita ajak untuk pindah ke Setpres. Itu tahun 2015 ya? 2015 Agustus. Jadi ya ibaratnya bertiga lah. Kemudian awal tahun 2015 itu kami di tim komunikasi presiden bulan Agustus mengawali. Kalau teman-teman yang senior yang senior tentu pernah membaca rilis pertama tahun 2015 itu atas nama tim komunikasi presiden. Jadi gantian waktu itu. Saya biasanya tema-tema Polhukam dan apa ya satu lagi. Jadi bagi dua ini, PMK sama investasi. Saya ekonomi sama Polhukam. Jadi tahun 2015 tuh teman-teman bisa lihat rilis yang dikeluarkan waktu itu oleh Istana itu atas nama tim komunikasi presiden. Nah, itu terjadi berapa bulan, setelah itu baru Pak B di Biro Pers Presiden yang mengeluarkan rilis. Dan rilisnya makin canggih karena rilisnya ditambah dengan foto dan video. Itu luar biasa, adalah pengalaman yang penting, yang berharga kita miliki saat itu. Dan kami terus bersama mendampingi Bapak Presiden sampai akhir 20 Oktober yang akan datang kami akan purna tugas, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kami syukuri sekali pengetahuan, pengalaman dan juga kerjasama yang sangat baik selama ini dari teman-teman di media. Untuk itu saya dan juga Mas Kadi dan mewakili juga tim kami semua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman wartawan yang baik yang sudah senior maupun yang baru bergabung atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang sangat baik dari teman-teman. Dan sebenarnya saya ini ketiban apa istilahnya di Jawa itu awu hangat ya. Karena Pak B menjadi PJ Gubernur Jawa Barat itu bulan apa ya Pak B? September 2023. Nah, September 2023 itu Pak B ke Jawa Barat, jadi akhirnya Pak Presiden melalui Pak Sespri waktu itu Mas Anggit meminta saya lebih banyak tampil. Jadi ini awu angetnya Pak B ini. Jadi satu kesempatan bisa, karena kami dulu kan lebih banyak di belakang, di dapur, lebih berkaitan dengan substansi, penyiapan substansi. Sejak September 2023 akhirnya saya diberikan amanah untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan sesuatu ke publik melalui bantuan teman-teman media. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasama ini. Dan yang berikutnya juga tentu banyak sekali keterbatasan, kekurangan, dan juga kelemahan, kesalahan dalam proses berinteraksi selama ini. Untuk itu kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai keterbatasan. Banyak WA-nya tidak saya balas gitu. Banyak teman-teman yang mungkin dari televisi terutama yang media TV yang menginginkan untuk ada video atau gambar, mohon maaf tidak bisa dipenuhi. Saya sering jawab nggak ada doorstop atau tidak ada gambar atau rekaman atau video. Pasti teman-teman wah jengkel juga nih Mas Ari nggak mau
divideokan atau diambil gambarnya, tapi saya bilang ke teman-teman jangan sulit-sulit, pakai aja AI sekarang, artificial intelligence gitu. banyak muncul akhirnya saya nonton di YouTube dan di TV itu teman-teman, kadang-kadang saya pakai pakaian Bali, kayak pakai wajahnya nggak jelas gitu, lagi merengut atau lagi ketawa itu, tapi itu satu hal yang menarik ya selama pengalaman saya bersama teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas berbagai keterbatasan itu. Saya berharap ke depan teman-teman makin sukses, jaga kesehatan yang baik, dan tentu tali silaturahmi kita harus tetap kita jaga. Saya kembali rencananya ke UGM mengajar ke kampus. Di kampus saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Visipol UGM, jurusan Politik dan Pemerintahan. Kalau perlu narasumber juga boleh dihubungi ya. Lanjut jadi narasumber, tapi dari sisi yang beda, backgroundnya nggak ada background yang itu yang kemarin ya, lukisan ya, backgroundnya beda. Jadi kalau perlu narasumber silakan. Yang perlu background juga silahkan. Jadi kadang-kadang kan tidak semua hal harus disampaikan lewat media, jadi bisa kita tahu konteksnya seperti apa. Dan saya kira teman-teman selama ini juga dapatkan, walaupun tidak saya pelit juga memberikan background kepada teman-teman, tapi setidaknya ada juga background beberapa hal yang clue-clue yang ingin saya sampaikan dan sudah diterima oleh teman-teman. Jadi saya berharap itu silaturahmi tetap terjaga dengan baik, jaga kesehatan, semoga karir semua teman-teman sukses, tidak sekedar jadi reporter atau wartawan di istana, tapi juga bisa meningkat jadi pemret dan lain-lain. Mas Kardi silakan Mas. Sebenarnya sudah semua ya. Saya paling senang sebenarnya ya teman-teman ya, yang paling senang itu satu. Kalau saya lewat ke dalam sudah nggak ada yang kenal saya. Bebas saya. Nggak ada yang nanya, yang senior-senior 1, 2, 3, 4, ya nggak banyak lah. Jadi biasanya kalau yang senior-senior itu kadang-kadang background itu masih oke. Periode awal saya sangat dengan diri sangat aktif, jadi tahu semua proses. Tapi periode kedua itu habis COVID, saya mungkin karena umur maunya diem aja di belakang layar penuh back office, melakukan pekerjaan yang lebih substansi. Kedua, bersihin lukisan. Jadi kalau di hari ini kembali ke kampus, saya bersihin lukisan-lukisan dulu yang dulu di gedung seknek ini sudah dibawa pulang, jadi saya bersihin dulu. Itu aktivitas saya. Saya mohon maaf kalau untuk wartawan-wartawan yang baru memang nggak kenal saya. Tapi saya staf khusus paling senior. Saya menyebut beliau kakak tertua. Kakak tertua. Jauh dari sebelum presiden. Nah, bekerja dengan Bli Ari itu apa ya? Saya orang Malang. Jadi biasanya mulai jam 10 malam saya hidup menjaga substansi itu sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi atau subuh Bli Ari bangun. Saat saya tidur. Jadi kira-kira gitu loh, dibagi gitu. Yes, terus mekanismenya gitu. Saya tidak banyak bisa cerita karena ya apa itu cuma di substansi. Maka teman-teman tadi tanya kan ini gimana? Saya nggak ngerti lagi karena nggak terlibat karena nggak diem ya. Bli Ari lebih aktif di dalam juga berinteraksi dengan Bapak Presiden dan tetapi kalau dulu rilis tidak seenak sebelum ini. Betul-betul kalau punker, ya itu kan punker selesai naik mobil di mobil ya begini masih pakai handphone itu, nggak langsung rilis itu. Jadi kita selalu mengerjakan satu orang mengerjakan sangat semuanya ya. Dari rilis harus mendampingi presiden, nyiapin substansi yang rutin itu macam-macam, dan ingat dan macam-macamnya itu sendiri. Ini lama-lama sistem Bli Ari membangun kelembagaannya bagus, baik dalam
konteks komunikasi pribadi menjadi bagus dan untuk saya sendiri ringan. Jadi bisa ngurusin lukisan. Kira-kira gitu. Saya tidak hanya itu aja ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Mohon maaf yang muda-muda yang tidak kenal saya. Tapi itu membahagiakan saya kalau saya kerja tidak ada yang kenal. Karena kalau ada di sini itu saya di atas itu kan teman-teman lagi ngerokok ya nggak ada yang kenal. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah ini. Pak B, karena Pak B ini salah satu yang jadi partner di awal kerja kami di staf khusus Presiden. Jadi Pak B mengetahui prosesnya seperti apa di awal dan sekarang jadi PJ Gubernur. Silakan Pak PJ. Terima kasih Pak Ari, Pak Hadi. Ada satu lagi Pak, sebetulnya Pak Teten. Oh iya Pak Teten ya. Jadi mereka bertiga ini menurut saya yang membawa istana itu berbeda. Jadi istana rasa LSM Pak. Jadi dia perdebatan semua segala macam betul-betul tidak ada sekat gitu Pak. Jadi semua pembahasan dulu kan belum terlalu medsos Pak. Tapi berbagai macam isu sudah dibahas. Ya Pak Teten, terus ini backgroundnya apa, Pak Ari dari kampus, Pak Sukardi ya akademisi Pak mungkin ya. Dan yang menarik mereka, saya yakin mereka bertiga. Jadi saya waktu dari Wapres, saya ingat saya pelantikan 15 Agustus. Dan waktu komisi pelantikan saya masih ikut Wapres, masih ikut Pak JK ke Korea dan Jepang. Baru gabung tanggal 20-an dan saya terus terang bingung ngapain. Tapi ada Pak Ari, ada Pak Kade, ada Pak Teten yang meyakinkan, ada Pak itu masih Pak Pram ada juga yang mengingatkan dia bekerja bebas. Dan betul Pak Kardi ini mereka walaupun dibandingkan saya nama mereka sangat besar, tapi mereka tidak tampil, jadi memberikan kebebasan pada kami, pada birokrat seperti itu untuk berkembang pada improvisasi. Jadi memang betul awal masih namanya tim komunikasi presiden, tapi lama-lama mereka melepas ke kami dan tanggung jawab walaupun kami sering diskusinya betul-betul diskusi yang keras pun sering dengan Pak Ari dengan Pak Kardi. Jadinya sampai September 2023 saya masih terlibat dalam macam kayak gitu. Mungkin hasil dari istana di sektor itu yang menurut saya terbaik ya, karena ada Pak Ari dan Pak Hadi. Jadi saya sempat beberapa kali saya ketemu orang Kominfo, saya sampaikan saya betul-betul kesal ke Kominfo itu tidak pernah memberikan penghargaan kepada Setpres. Dan kenapa? Karena mereka alasannya karena Setpres bukan kementerian, itu hanya eselon 1, tapi kami buktikan dengan golden button dari YouTube yang 2,7 juta itu sudah untuk memberikan kelas kepada kami. Jadi terima kasih Pak Ari, Pak Kardi. Kalau saya mudah-mudahan masih di sini, Pak Ari, tapi mereka kan yang memang setelah berganti presiden jabatan lagi, kalau diminta lagi Pak. Ya saya rasa itu Pak. Jadi ya banyaklah pengalaman dan jadi mereka tidak tampil. Jadi itu yang memudahkan kami juga. Jadi tidak malah mereka yang mendorong supaya dekat dengan presiden. Saya jujur tidak kenal dengan Pak Jokowi di awal. Jadi betul-betul hubungan saya dengan Pak Jokowi itu hubungan profesional. Jadi memang karena pekerjaan saya dekatnya. Dan mereka yang mendorong itu. Jadi betul-betul mereka walaupun lebih dekat tidak kadang-kadang orang ada yang tidak suka ada orang yang mendekat, justru mereka yang mendorong supaya saya dekat dan ada chemistry dengan Pak Jokowi. Dan saya rasa itu cukup berhasil Pak. Sampai September 2023. Setelah itu ya teman-teman yang menilai seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ari. Pak. Oke, terima kasih Pak B. Teman-teman, saya kira cukup ya. Cukup untuk hari ini, kecuali ada hal-hal lain nanti doorstop atau yang lain aja ya. Tapi kita hari ini kita rayakan dengan sederhana. Jadi kita makan siang bersama sebelum Jumatan. Kami sediakan hal yang simpel sekali, nasi goreng dan mie goreng. Silahkan untuk dibawa kalau tidak mau dimakan di sini. Tapi terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sekalian. Ini adalah hari yang istimewa bagi saya dan Mas Kardi,
Kalau Pak B masih ada di sini, jadi bisa teman-teman hubungi beliau. Tapi bagi saya dan berdua sumber lagi. Bisa hadir di sini dan berterima kasih adalah satu hal yang sangat penting bagi kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Teman-teman dong, ayo nih. Ayo nih ke sana. Setelah itu foto aja ya. Foto ya. Iya. Iya. Gitu. Nggak kelihatan. Nggak ada background ya. Apa sana? Enggak ya? Nggak usah masih. Gini ya. Berdiri ya. Di bawah juga bisa. Dapat nggak? Nggak apa, lu mau di situ. Aja bang, gimana enaknya? Yang mau jongkok silakan. Jangan di sini loh, kalinya. Sini aja. Sudah semua? Baik. Teman-temannya. Sudah 1, 2, 3. Yeay. Oh, Top banget. sudah. Oke. Makasih. Kasih banyak ya. Kasih. Makasih Bli. Ya, nomor kontakku tetap ya. Nggak berubah loh. Jangan dihapus ya. Iya, siap. Kalau mau Ayo. jual, bisa, Bli. S2 di UGM aja, politik. Terima kasih banyak ya. S2 di Wah, gitu. UGM ada di UGM. sana. Kacau. Carinya di Aku mana? rekomendasi ya, masih masuk. Pengamat fisik dulu ya. Iya, Game. UGM. Makasih banyak ya, makasih Mbak. Nanti saya telepon Ya, lagi ya, Bli. yuk, siap pokoknya. Ayo, siap-siap kita telepon lagi. Iya. Ayo, silakan. Kita terus ya, Pak. Selalu nih Pak. Makasih banyak ya. Ayo. Hah? Ini apa aja sih? Ada persiapannya. Apanya? Di mana? Transisi kan sudah mulai di sana kan. Tim mereka kan punya sinkronisasi kan masuk ke dalam diskusi dengan Menseknek dan menyiapkan itu. Jadi udah ada pengenalan mengenai kandidat Menseknek, apa yang harus disiapkan, termasuk juga kelembagaan ya kan. Perpres itu kan banyak sekali yang dibutuhin. Perpres setelah Perpres Kementerian Negara itu Perpres setiap kementerian. Iya kan? Itu udah disiap. Bukan Bapak, Pak Prabowo. Karena misalnya diumumin 20, 21 dilantik, kelembagaannya kan harus sudah jelas. Pak Prabowo PR pertama adalah selain melantik tantangan Perpres kelembagaan ya. setiap kementerian. Kementerian, karena strukturnya kan harus disebutkan. Misalnya ada kementerian baru, dia punya eselon satunya berapa, ke bawahnya kayak apa. Apalagi misalnya kementerian perhubungan rakyat, apa bawahnya kemana. Iya. Pasti di PR pertama tantangan itu. Tanda tangan Perpres itu. Jadi undang-undang kementeriannya sudah, Perpres setiap menterinya juga, setiap kementerian itu harus sudah disiapkan oleh Menpan-RB sama tim Seknek kan Perpres. Dan itu dari tim Pak Prabowo. Tim sudah ada, sudah ada diskusi dengan mereka. Berarti draft sudah ada. Jadi draftnya sudah disiapkan oleh tim Seknek, tim Kemenpan-RB dan juga Kemenpan-RB sangat penting sekali dalam proses transisi ini. Karena dia harus menyiapkan kelembagaan. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Ini tuh Terakhir Bi. Hah? Acara. Ayo, di mana ya sini ya? latarnya kan udah beda. Latar belakangnya hilang.
Gimana nanya Mau nanya yang soal pemberantasan korupsi Polri dong. Oh ya, itu perpresnya ya. Udah? Ready? Sangat. Izin Bri, hari terakhir kan sekarang hari kerja terakhir Presiden Jokowi sebagai presiden. Apa mungkin aktivitas Presiden Bri di hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir ini? Ya, hari ini Bapak Presiden tetap bekerja ya. Jadi beliau menerima beberapa tamu yang terkait dengan tentu saja bagaimana mendorong proses transisi dalam pemerintahan, termasuk juga keberlanjutan dari program-program prioritas yang sudah pondasinya dibangun oleh Bapak Presiden itu bisa berlanjut ke depan. Dan selain itu beliau rencananya hari ini ada acara makan bersama dengan kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang akan diselenggarakan pukul 13 nanti di Istana Negara. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Di akhir masa jabatan biasanya identik dengan beberes itu barang-barang presiden yang di sini, itu sudah dilakukan atau sudah dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Semua barangnya tapi dibawa ke Solo semua atau? Iya, di Solo, ke Solo ya. Barang-barang yang dimiliki oleh Bapak Presiden, termasuk juga kan sudah teman-teman beritain itu. Ada kambingnya Bapak Presiden dan juga kuda ya, itu memang menjadi milik dari Bapak Presiden yang kemudian akan dibawa ke Solo. Ini soal pelantikan tanggal 20, tamu negara yang akan hadir untuk pelantikan Pak Presiden Prabowo, siapa saja ini? Saya belum update listnya ya, tapi menurut saya sangat banyak juga ya jumlah kepala pemerintahan, kepala negara, utusan khusus. Jadi kalau kepala negara dan pemerintahan tidak hadir, itu kan diwakili oleh utusan khusus. Apakah itu juga menteri dari negara sahabat dan juga organisasi-organisasi internasional. Jadi tentu kita bisa akan update lagi jumlah dari tamu PPIP dan PIP yang hadir. secara umum mungkin bisa dijelaskan untuk tanggal 20 itu prosesinya dari pagi sampai malam itu apa saja? Iya, prosesi yang utama kan ada di MPR ya, pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dan itu adalah prosesi utama. Dan setelah itu akan ada acara menyambut presiden baru di istana, dan tentu sebelum nyampe di istana ada lintasan gitu ya, lintasan dari presiden baru melintasi jalan, dan mungkin di setiap jalan akan ada hiburan rakyat ya, sehingga ini selebrasi bagi kita semua. Kemudian setelah itu Bapak Presiden baru akan hadir di istana dan ada proses pelepasan dari Presiden Jokowi. Untuk kisah sambutnya itu nanti apakah akan ada speech dari masing-masing presiden atau? Saya belum update, nanti saya update ke teman-teman ya perkembangannya. Ini kan ini presiden langsung ke Solo yang saya pelantikan, apakah nanti untuk pengawalan pas papresnya berbeda atau akan seperti apa mekanisme? Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan, dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu
intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate kepada teman-teman. Untuk kendaraan sendiri seperti apa ya nanti Pak Jokowi setelah keluar dari istana? Kendaraan yang dipakai, plat nomornya dan segala macam itu apa gimana? Saya belum update, tapi teman-teman sudah melihat ada beberapa kendaraan yang sudah disiapkan untuk Bapak Presiden ya. Mungkin kemarin waktu gladi ya sudah diperlihatkan kendaraannya. Yang berplat AD satu. Ya, AD Itu itu emang ya. dipersiapkan buat Pak Presiden. Ya, untuk rencana Pak Presiden. Pulang itu buat pulang kalau lewat darat mungkin. Ya, sebelum apakah beliau lewat darat ataupun ke bandara kan perlu kendaraan juga mengantarkan ke sana ya. Selain soal Perpres yang baru ditandatangani Pak Jokowi soal Korps Pemberantasan Korupsi Polri ini seperti apa harapannya? Saya kira ini menjadi concern Bapak Presiden ya, bahwa penegakan hukum terutama bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu menjadi satu hal yang disiapkan dengan baik, baik dari sisi SDM maupun dari efektivitasnya, dan tentu di Polri sendiri memerlukan satu format kelembagaan untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi itu lebih efektif. Jadi saya kira Perpres itu adalah respon terhadap upaya yang lebih efektif untuk pemberantasan korupsi. Jadi terkait Perpres Menteri yang purna tugas itu, Jaminan Kesehatan Menteri purna tugas itu hanya diberlakukan bagi Menteri 2019 sampai 2024, itu alasannya apa? Iya, Perpres itu adalah bentuk kepedulian dan perhatian dari Bapak Presiden Jokowi terhadap menteri-menteri yang purna tugas gitu ya. Dan Perpres itu dibatasi hanya bagi anggota kabinet Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Jadi di pasal 11 dari Perpres itu teman-teman bisa melihat bahwa hanya diperuntukkan bagi anggota kabinet dan Seskap periode 2019-2024. Dan itu bagian dari kepedulian dan perhatian Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang purna tugas, dan saya kira beliau-beliau semua sudah mengabdikan dirinya luar biasa di periode ini, dan tentu saja beliau banyak sekali mencurahkan waktu dan tenaganya. Apalagi kita di periode ini 2019-2024 tantangannya luar biasa. Kita menghadapi pandemi, kita menghadapi situasi ancaman krisis ekonomi dan lain-lain. Itu tentu teman-teman ketahui para menteri itu bekerja sangat keras, dan bentuk perhatian dari Bapak Presiden terhadap menteri-menteri yang purna tugas adalah dengan memberikan satu pelayanan ya terhadap pemeliharaan kesehatan bagi mereka setelah purna. Selain itu mereka tetap dapat uang kehormatan dan pensiun kan ya? Pensiun ada dari menteri dan uang kehormatan. Tapi kalau dan itu berlaku berapa lama sih? Kalau yang kesehatan kan 2 kali masa periode. Kalau nggak salah. Yang tergantung umur. Kalau kita baca Perpresnya, teman-teman bisa cek di Perpres itu ada kategori. Bagi di bawah 60 tahun itu dua kali periode, bagi setelah 60 tahun itu seumur hidup. Nanti kita cek lagi ya, itu pasti ada aturan yang sudah ada, dan tidak sebesar yang kita perkirakan itu. Pensiun para purna tugas itu tidak sebesar yang nah kita bisa cek lagi. Kalau media wartawan berapa ya pensiunnya? Tapi ini tidak sebanding mungkin dengan apa yang mereka kerjakan selama 5 tahun terakhirnya yang sangat luar biasa. Kalau Perpres sebelumnya yang tentang Kapor Tipikor urgensinya apa sih? Yang di Polri ya. Ya saya kira itu tadi yang jawaban saya tadi, bahwa ini untuk membuat proses pemberantasan korupsi itu semakin efektif dari sisi kelembagaan dan juga penguatan sumber daya manusianya. Tapi kan ada kemudian pihak yang mengkritisi kenapa tidak KPK saja yang dikuatkan. Ini semua instrumen penegakan hukum kan harus betul-betul diperkuat ya. Di situ ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Itu saya kira harus betul-betul diperkuat ya dari sisi kelembagaan maupun SDM-nya, dan tentu ditambah lagi dengan koordinasi dan sinergi
dengan penguatan masing institusi itu saya kira akan menjadi sapu lidi yang kuat gitu ya, terikat yang kuat, yang solid gitu untuk pemberantasan korupsi lebih efektif. Jadi untuk perpres yang jaminan kesehatan teman-teman itu apakah di periode pertama Pak Jokowi juga mengerjakan saya semua? Enggak, cuma periode ini. Cuma periode. Periode ini. Perpres itu diberlakukan khusus bagi anggota kabinet dan seskap untuk periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. menjelang 20 Oktober ini tampak kayak ada yang bersih-bersih bongkar ubin, dan ada kabar katanya interior di istana itu akan berubah. Itu emang benar? Iya, pasti ada satu proses rehabilitasi ya, rehab ya, supaya wajah istana makin kinclong gitulah. Hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki semenjelang presiden baru. Itu biasa ya, kalau lebaran aja kita bersih-bersih rumah gitu kan, bahkan membuat catnya dibuat lebih baru, karena ini bagian dari selebrasi dan penghormatan kita pada presiden baru yang akan datang. Di untuk cek nanti tentu Prabowo Subianto juga akan datang sebagai Menhan. Apakah Wapres tersebut juga? Khusus untuk anggota kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang diundang untuk siang nanti. Saat tanggal 20 nanti, benar sih Bu, katanya pas malamnya ada gala dinner di istana untuk setelah makan siang aja, makan siang ya. Siang ini nanti jam 13. Teman-teman bisa lihat di depan lah nanti. Itu cukup? Posting tanggal 20 itu ada gala dinner. Oh, saya kurang tahu. Untuk update tanggal 20, sorry, saya tangkap sekira hari ini. Tapi tanggal 20 saya belum update mengenai acara. Jadwal setelah bisa sambut Pak Jokowi kemana, ngapain itu, atau langsung pulang? Ya, mungkin itu sudah diatur oleh protokol ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Heru maupun Pak Yusuf Permana. Berarti termasuk soal kabar Pak Jokowi pulang ke Solo lewat Bandara Halim itu belum terkonfirmasi berarti? Kita siapkan semua skenario. Kalau beliau berkenan melalui udara, melalui pesawat komersil disiapkan. Tapi kalau beliau akan melalui darat, kami juga akan siapkan dari Kementerian Sekretariat. Pesawat komersil. Komersil berarti kan tidak charter. Iya, itu biasa ya. Jadi Pak Presiden itu udah ngucapin ulang tahun ke Pak Prabowo deh. Waduh. Marknya nggak diposting di ini? Iya, belum diposting ya? Iya. Nanti saya cek. Berarti pulangnya Pak Presiden hanya dengan Bu Iriana ya? Aduh, itu yang saya belum tahu. Nanti kita lihat ya. Bagaimana beliau akan kembali ke Solo. Saya kira dengan Bu Iriana lah pasangannya. Masa Ibu ditinggal di Jakarta? Ya nggak mungkin lah. Tapi dengan Bu Iriana. Artinya yang dengan siapa lagi itu yang kita cek. Ya cukup ya. Ya terima kasih, terima kasih. Terakhir doorstop ya. Ketika lanjut menjadi menteri sudah mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan saat jadi menteri, tentu tidak terkena, tapi setelah purna tugas mungkin beliau mendapatkan lagi karena masuk dalam perpres itu ya. Oke, terima kasih. Terkait dengan perpres baru, boleh nggak sih yang mitra instansi pengelola batu bara itu kok belum ada ya? Belum ada ya? Ya, aku belum ada di ini. Soalnya kemarin pengusaha batu bara nanya, maksudnya kenapa nih perpresnya itu belum dikeluarin ya? Iya. Belum keluar. Mungkin dalam masa transisi ini ya, masih nunggu. Oh, masih kalau itu sudah keputusan lintas kementerian atau harmonisasi kan lebih mudah sebenarnya. Berarti belum ada pembahasan di artinya belum ditandatangani. Kalau pembahasan mungkin sudah antar lintas kementerian ya. Kenapa sih Bu? Lama Bu? Nggak tahu aku. Tapi prosesnya kan pasti harus confirm dulu semua lintas kementerian tanda tanggal parap baru naik. Itu biasanya itu. Terima kasih Bu. Kalau 20 mending Pak Heru. Pak Heru yang kalau aku kan
Masih banyak banget nanti. Jadi ini hari terakhir. 20 nggak? Jadi di rumah ini sampai kapan? Kita harus mengkonsolidasi program muatan makan tuh seminggu cukup 3 kali. 3 hari.